Jemaat penabur yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sehat dan bahagia selalu. Puji syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus, malam ini kita diizinkan Tuhan berjumpa kembali dalam ibadah keluarga virtual. Jemaat Tuhan, sebelum kita memulai ibadah keluarga pada malam hari ini, mari kita mengambil waktu sejenak untuk mengarahkan hati dan pikiran kita di dalam mengikuti seluruh rangkaian ibadah pada malam hari ini. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh kita selesai, saya mengajak kita memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 15 baitnya yang pertama. Jemaat Tuhan, mari kita membuka ibadah kita dengan berdoa. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami umat-Mu menaikkan pujian syukur dan terima kasih kami ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, ya Allah Bapa kami. Dalam cinta dan kasih sayang Tuhan, kami senantiasa dipelihara, diberkati, diberikan kekuatan dan kesehatan hingga hari ini. Bahkan pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan lewat ibadah keluarga secara virtual. Bapa, kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dalam ruang virtual ini, terlebih khusus kehadiran Tuhan di dalam hati dan pikiran kami yang akan menuntun seluruh rangkaian ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai dengan berakhirnya, agar semuanya jadi hanya bagi kemuliaan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, saudari-saudara, jemaat penabur yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama membaca kitab Mazmur. Malam hari ini kita membaca dari kitab Mazmur pasal 81, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ketiga, yang menyatakan, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Demikian Mazmur berbalasan bagi kita, dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan pemberitaan sabda Tuhan dengan memuji nama Tuhan bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 16. Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab kembali, kita datang kepada Tuhan memohon pertolongannya bagi kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami akan membaca Alkitab. Kami akan belajar tentang firman-Mu. Karena itu bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu, serta melakukannya di dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat penabur yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab bagi kita pada malam hari ini terambil dari kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Roma pasal 8 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11 menyatakan, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang setia membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat penabur yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada beberapa waktu yang lalu seorang guru saya mengirimkan WA pada saya. Ia mengirimkan WA foto-foto beberapa kegiatan yang mana kami berjumpa. Saya membalas WA beliau dengan mengatakan, "Wah, Bapak ini kok tahu sebelum saya menyampaikan kepada Bapak untuk minta foto-foto ini?" Lalu sang guru mengatakan, "Roh Kudus yang bekerja." Pernyataan guru saya ini sederhana mungkin, tetapi kemudian membuat saya berpikir, apalagi ketika saya membaca bagian Alkitab ini, bahwa ternyata kuasa Roh Kudus tidak saja bekerja dalam hal-hal yang luar biasa, dalam hal-hal yang besar, tapi dalam hal yang sederhana seperti itu, menghubungkan saya dengan guru saya tanpa harus saya mengatakan apa yang ada dalam hati dan pikiran saya, dan beliau dengan segera mewujudkan itu untuk saya. Sungguh luar biasa kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itulah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus bagi kita dalam pembacaan Alkitab pada malam hari ini, di mana Roh Kudus, kata Rasul Paulus, jika Roh Kudus hidup di dalam kita, ada di dalam kita, maka walaupun tubuh kita mati karena dosa, tetapi roh itu memberikan kehidupan karena kebenaran. Luar biasa. Karya Roh Kudus sangat luar biasa. Mampu mengalahkan kuasa dosa. Mampu mengalahkan kuasa maut. Sebagaimana kuasa Roh Kudus itu dinyatakan lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Ibu bapa, saudari-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu di ayat 9, Rasul Paulus mengingatkan, Rasul Paulus mengatakan bahwa jika kamu hidup di dalam roh, maka kamu tidak lagi hidup dalam daging.
Rasul Paulus di sini mau mengatakan kepada jemaat di Roma bagaimana jemaat di Roma seharusnya hidup di dalam roh. Karena hidup di dalam roh itu membawa banyak kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Roh akan menguatkan, roh akan memampukan, roh akan meneguhkan kemanusiaan manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan itu. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh roh Allah. Dan itu jika ia berdiam di dalam kamu, di dalam kita manusia. Oleh karena itu Paulus ingatkan jemaat di Roma, bagaimana supaya roh itu betul-betul hidup di dalam mereka. Dan juga roh itu betul-betul hidup di dalam kita, orang-orang percaya pada zaman sekarang ini. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah besar kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, lewat apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, mau mengajak kita juga, orang-orang percaya pada hari ini, bagaimana kita juga mau menjadikan diri kita ini, bagaimana kita mau membuka hati kita ini agar roh Tuhan berkarya, roh Tuhan bekerja dengan luar biasanya di dalam diri kita, agar roh Tuhan yang menuntun kita, agar roh Tuhan yang membimbing kita di dalam kita melangkah menjalani kehidupan kita dari hari lepas hari. Karya Roh Kudus bukan karya yang kecil-kecil saja seperti yang tadi saya katakan. Bahkan karya yang maha besar yang menuntun kita untuk dapat berjalan pada jalan Tuhan dengan setia, agar kita dapat memperoleh keselamatan yang telah diberikan Kristus bagi kita, mempertahankan karya keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, hanya dengan kekuatan Roh Kudus. Kalau bacaan hari Selasa, pada hari Selasa kemarin, kalau mengandalkan kekuatan daging, kita hanya akan berujung pada kematian. Kita akan berujung kepada kebinasaan. Tetapi bersama-sama dengan Roh Kudus, Roh Tuhan, maka ia akan menguatkan dan memampukan kita. Walaupun sulit dan berat, ikut Tuhan itu tidak mudah. Banyak sekali tantangan dan pergumulan. Tetapi Roh Tuhan akan menguatkan dan memampukan kita. Ibu bapak, saudari-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Mari, mulai hari ini, mulai malam hari ini, mantapkan hati kita. Buka hati kita seluas-luasnya, agar Roh Kudus menguasai hati, menguasai pikiran kita, sehingga hanya Roh Kudus yang menuntun perjalanan kita. Bukan lagi keinginan-keinginan daging, bukan lagi pikiran-pikiran kita yang terbatas ini, tetapi Roh Kudus. Sehingga hidup yang kita jalani meskipun banyak tantangan, banyak hambatan, tetapi pasti akan dapat kita lalui. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyambut berita firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 356, baitnya yang pertama. Kudus
dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, lewat sabda firman-Mu di malam hari ini kami diingatkan kembali bagaimana kami mau hidup di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Ketika kuasa Roh Kudus berkarya dalam hidup kami, bahkan hal yang sangat sederhana, hal yang sangat kecil sekalipun tetap ada dalam tuntunan kuasa Roh Kudus yang akan membawa kehidupan kami kepada kebaikan-kebaikan, membawa kami kepada kehidupan penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah pada malam hari ini kembali komitmen kami dikuatkan dan diteguhkan, bahwa tidak ada kuasa dan kekuatan yang lain yang akan menuntun kehidupan kami selain daripada kuasa Roh Kudus. Kami buka hati, kami buka pikiran kami agar Roh Kudus Tuhan berkarya atas kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk sabda firman-Mu bagi kami. Terima kasih juga untuk penyertaan-Mu atas kehidupan kami sepanjang 1 minggu yang sudah kami lalui, dengan segala tugas, tanggung jawab, pekerjaan, aktivitas-aktivitas kami, bahkan tantangan-tantangan dan pergumulan yang ada. Kami bersyukur kalau kami masih berdiri hingga hari ini. Kami percaya semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Saat ini ketika kami datang kepadamu, merendahkan diri kami di hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, kami kembali menyerahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati sehingga bangsa kami bisa keluar dari pandemi COVID-19, bangsa kami bisa keluar dari berbagai persoalan-persoalan yang dihadapinya, dan bangsa kami bisa menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya. Kami berdoa buat gereja Tuhan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Tuhan berkati agar gereja terus turut ambil bagian dalam upaya-upaya baik yang dikerjakan pemerintah untuk membangun kehidupan bangsa dan negara ini. Gereja mengambil peran pembinaan warga jemaatnya agar terus bersama-sama menopang dan mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah lewat karya-karya pribadi, karya-karya tugas masing-masing yang dilakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh semangat. Bapa dalam sorga, kami berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini yang Kau hadirkan di kota Surakarta ini, kiranya juga Tuhan memberkati agar kami pun menjadi bagian yang utuh dalam upaya dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami yang ada di sini untuk terus mengembangkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat kami. Bapa dalam sorga, kami serahkan juga jemaat-Mu, tiap pribadi, tiap keluarga, agar kiranya berkat-berkat Tuhan curahkan dalam kehidupan keluarga-keluarga jemaat-Mu ini, dalam kehidupan pribadi-pribadi mereka, dalam tugas dan tanggung jawab, dalam kehidupan bersama menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Bapa di dalam sorga, dalam kesempatan ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit maupun karena usia lanjut. Kami berdoa buat Bapak Soekarto, Saudara Daniel Ferry Tri Pranoto, Ibu Agustina Katarina Raharjo, Bapak Abraham Sunarso, Omarika Supali, Ibu Tukiem, Ibu Nur Timor Paedongan, Ibu Dins Hardia Hartioso, Ibu Sri Rahayu, Bapak Agus Sono, Bapak Kristanto Seno Utomo, Bapak Andreas Joko Suranto, Bapak Didi Rinto Prihadi, Ibu Kartini, Ibu Titin Retno Setianingrum, Ibu Magdalena Bundariah, Bapak Mujio, Ibu Firmadian Yuanawati, Bapak Sukoyo, Bapak Harto Pawiro, Bapak Citro Pawiro, Bapak Adam Wirosuwito, Ibu Tukira, Ibu Lasmini,
Ibu Kusmiati, dan juga Ibu Mardiah. Biarlah lawatan Tuhan selalu menguatkan dan menghiburkan mereka dalam menghadapi sakit ataupun dalam menghadapi kelemahan tubuh yang mereka rasakan karena usia lanjut. Kami juga berdoa bagi keluarga Ibu Puspita, keluarga Bapak John Paulus Lai, keluarga Bapak Andreti Tamboto, keluarga Bapak Rudi Setiawan, keluarga Bapak Edi Wahyono, keluarga Bapak Bambang Subowo, keluarga Bapak Taufik Iswan Andika. Kiranya Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini. Biarlah dalam kehidupan mereka bersama sukacita, damai, sejahtera, dan berkat-berkat Tuhan sediakan. Sehingga pujian syukur senantiasa boleh mereka naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Bapa di dalam sorga, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu pelayanan yang dilaksanakan dalam jemaat-Mu saat ini. Saat ini kami bersyukur bahwa ibadah minggu sudah boleh kembali. Jemaat ambil bagian di dalamnya. Bahkan pada hari Minggu nanti tanggal 22 Agustus, izin pemerintah juga boleh menambah jumlah dalam kapasitas ibadah jemaat menjadi 50 orang. Kami bersyukur Bapak, kami yakin percaya bahwa situasi kondisi pandemi saat ini walaupun masih ada tetapi akan semakin dapat diatasi. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi kasih dan sayang Tuhanlah yang menguatkan dan memampukan setiap orang yang ada di dalam bangsa ini untuk melakukan yang terbaik agar pandemi ini dapat segera berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami tetap diberikan ketabahan, tetap diberikan kesabaran, tetap diberikan semangat, terlebih tetap diberikan iman dan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan untuk menghadapi kehidupan kami di saat-saat seperti ini. Bapa di dalam sorga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami, masing-masing dengan segala yang kami hadapi, menjalani kehidupan kami ke depan, dengan segala aktivitas kami mohon bimbingan dan tuntunan Tuhan. Kami juga menyerahkan kepadamu ya Bapa doa-doa pribadi yang juga naik ke hadapan hadirat-Mu yang kudus di malam hari ini. Kiranya Bapa mendengarkannya. Namun di atas semuanya, ajarlah kami ya Bapa, agar bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami. Bapa, dengarkanlah doa kami ini, karena seluruh rangkaian doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kita untuk menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan. Biarlah masing-masing orang memberi dengan kerelaan hatinya dan dengan sukacita sebagaimana berkat-berkat yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita.
Nyanyian persembahan kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 301. Jemaat penabur yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, karya Roh Kudus telah menuntun kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan karya Roh Kudus juga yang telah memampukan kami untuk memberi persembahan malam hari ini dengan sukacita, dengan sukarela, sesuai dengan berkat-berkat yang telah kami terima di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus akan terus menuntun kehidupan kami, sehingga kami menjalani hidup dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah dalam karya-karya kami, itulah juga nyata ungkapan syukur kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat penabur yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah virtual kita pada malam hari ini. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 356 baitnya yang kedua. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal Jemaat penabur yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ibu Bapa, saudari-saudara jemaat penabur yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan edaran wali kota, maka pada hari Minggu tanggal 22 Agustus yang akan datang, jumlah kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu menjadi 50 orang. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin ambil bagian dalam ibadah di gedung gereja dapat mendaftarkan diri kepada pelaksana harian majelis jemaat. Jadi Ibu Bapak bisa mengirim WA kepada kami dan nanti nama Ibu Bapak kami cantumkan
sebagai warga jemaat yang akan beribadah dalam ibadah minggu. Demikian pengumuman dari kami. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dan bahagia selalu.